Kasus Rafael Aluntri Sambodo terus menjadi perbincangan publik. Namun, bagaimana sebenarnya timeline kasus Rafael Alun hingga menyeret kasus-kasus pencucian uang puluhan pihak lainnya? Saksikan berita selengkapnya bersama saya Silvi Damanik di News on Trending. Nama Rafael Aluntri Sambodo terus disorot lantaran kasus dugaan pencucian uang. Lantas, bagaimana urutan peristiwa kasus tersebut? Tak butuh waktu lama, mantan pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo sudah dipecat oleh Kementerian Keuangan. Hal ini merupakan buntut dari tindakan anaknya, Mario Dendi Satrio, yang melakukan penganiayaan terhadap anak petinggi GP Ansor, David, pada Februari lalu. Meski begitu, kasus Rafael Aluntri Sambodo memiliki timeline yang cukup panjang, mulai dari penganiayaan yang dilakukan anaknya, harta kekayaan yang dikulik, hingga akhirnya dipecat. Berikut informasi selengkapnya. Kasus ini bermula dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Rafael sendiri, yakni Mario Dendi, terhadap anak petinggi GP Ansor, David. Rafael Aluntri Sambodo mulai disorot setelah penganiayaan yang dilakukan anaknya, Mario Dendi Satrio, terungkap. Korban yang merupakan anak petinggi GP Ansor yakni David dianiaya sampai mengalami koma pada Senin 20 Februari 2023. Korban yang merupakan anak petinggi GP Ansor yakni David dianiaya sampai mengalami koma pada Senin 20 Februari 2023 di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Berdasarkan data LHKPN, jumlah kekayaan Rafael Aluntri Sambodo ialah sebesar 56 miliar rupiah. Sejumlah pihak menganggap jumlah kekayaan Rafael ini tidaklah wajar. Hal ini yang kemudian membuat kekayaan Rafael Alun terus diulik. Sebelum diamankan polisi dan ditetapkan sebagai tersangka, Mario kerap memamerkan mobil Jeep Rubicon serta motor Harley Davidson di media sosialnya. Harga fantastis kedua kendaraan itu lantas membuat harta Rafael selaku ayahnya dikulik. Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Rafael tercatat memiliki kekayaan mencapai 56 miliar rupiah. Menurut sejumlah pihak, angka itu tidak masuk akal, mengingat golongannya di Direktorat Jenderal Pajak hanya eselon 3. Hal lain yang ikut disorot adalah Rubicon serta Harley Davidson yang tidak dilaporkan ke LHKPN. Belum lagi sebuah utas yang sempat viral di Twitter turut membagikan kehidupan mewah keluarganya. Sejak saat itu, Rafael Aluntri Sambodo semakin dicurigai dan dikulik habis-habisan. Buntut kasus penganiayaan anaknya, Mario Dendi, membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Aluntri Sambodo dari jabatannya pada 24 Februari 2023. Rafael Alun dicopot dari jabatannya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Adapun dasar pencopotannya, yakni pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Meski begitu, status Rafael Alun masih tercatat sebagai aparatur sipil negara. Ia terikat dengan seluruh kode etik serta aturan administrasi yang berlaku. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pencopotan itu katanya dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan. Pada tanggal yang sama dengan pencopotannya, Rafael Alun membagikan surat terbuka. Pesan tersebut berisikan pengunduran diri dari jabatannya di DJP Jaksel 3.
Adapun isi surat terbuka tersebut yakni permintaan maaf kepada korban, anaknya, dan keluarganya. Ia juga mengumumkan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Kabag Umum di Kanwil DJP Jakarta Selatan 3. Dalam suratnya, Rafael Alun juga berjanji akan mengikuti semua prosedur Direktorat Jenderal Pajak, terutama terkait proses klarifikasi mengenai LHKPN miliknya yang dinilai tidak wajar. Sehubungan dengan pengajuan resign yang dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo melalui surat terbuka, Kementerian Keuangan lantas menolak pengajuan pengunduran diri tersebut. Kementerian Keuangan menolak resign Rafael Alun, alasannya karena ia masih dalam pemeriksaan, yang mana menurut aturan tidak diperkenankan untuk resign. Sebagai gantinya, Rafael Alun harus menjalani pemeriksaan terkait hartanya dan sejumlah aset yang tidak dilaporkan. Hal ini dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara di Jakarta pada Rabu 1 Maret 2023. Rafael menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 1 Maret 2023. Sementara itu, PPATK juga melakukan pengusutan terhadap Rafael Alun Trisambodo. KPK melakukan pemeriksaan. Rafael datang tanpa didampingi siapapun dan diperiksa selama 8,5 jam. Harta kekayaan disebut ada penambahan kendaraan, yakni mobil Toyota Land Cruiser yang harga pasarannya senilai 2 miliar rupiah. Sementara itu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan telah memblokir puluhan rekening bank milik Rafael. Dalam pengusutan tersebut, ia diketahui bertransaksi sebanyak 500 miliar rupiah selama kurun waktu 2019 hingga 2023. Puluhan rekening itu diantaranya milik anaknya, Mario, serta istrinya yang bernama Ernie Meike. Pemblokiran dilakukan lantaran adanya dugaan money laundry atau pencucian uang. Ia juga diduga melakukan praktik nomine atas kepemilikan hartanya. Usai dilakukan investigasi secara mendalam, Itjen Kementerian Keuangan Awan Nurmawan menyampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memecat Rafael Alun Trisambodo. Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi memecat Rafael Alun Trisambodo. Adapun alasannya dikatakan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan karena ia melakukan pelanggaran disiplin yang berat. Hal ini diketahui usai pihaknya menggelar investigasi secara mendalam. Audit investigasi sudah Itjen selesaikan, rekomendasi dipecat. Terbukti pelanggaran disiplin berat. Setuju Rafael Alun dipecat, ujar Awan Nurmawan melalui pesan singkatnya pada Selasa 7 Maret 2023. Itulah timeline kasus Rafael Alun, mulai dari penganiayaan yang dilakukan oleh putranya Mario Dendi hingga diganjar pemecatan. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending, suara.com.